Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah kita melaksanakan tarawih berjamaah di Masjid Nidaul Ilmi, kita bisa duduk sesaat untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Baqarah ayat 102. Kita sudah membahas tentang sebab-sebab turunnya, kemudian menceritakan tentang tersebarnya sihir di negeri Babil, dan itu awal dari munculnya sihir. Kemudian bercerita tentang Harut dan Marut. Maka malam ini kita akan mengkaji tafsir dari surah Al-Baqarah 102 ini. Kembali saya akan bacakan ayatnya, baru kita akan jelaskan tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan tidaklah Sulaiman kafir, melainkan setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babylon, Harut dan Marut. Dan tidaklah Harut dan Marut mengajarkan kepada siapapun sampai berkata, sesungguhnya kami hanya fitnah bagi kalian, maka jangan kufur. Tetapi mereka mempelajari dari keduanya apa yang memisahkan di antara suami istri, dan tidaklah mereka mendatangkan madarat kepada siapapun kecuali karena izin dari Allah. Mereka mempelajari apa yang membuat madarat bagi mereka dan tidak mendapat manfaat bagi mereka. Dan sungguh mereka sudah mengetahui bahwa jual beli mereka dengan tukang-tukang sihir itu tidak akan mendapatkan apapun di akhirat, dan sungguh jelek jual beli mereka kalau seandainya mereka mengetahuinya. Ayat ini dalam kitab-kitab akidah biasa dijadikan tonggak daripada bicara soal perdukunan. Kalau bicara dunia perdukunan, khususnya dunia sihir, maka ayat ini biasanya yang jadikan dalil di dalam Al-Quran tentang adanya sihir. Dan kalau kita melihat tingkatan-tingkatan dalam dunia perdukunan, sihir ini tingkatan yang paling tinggi. Berbeda dengan arraf, berbeda dengan kuhan ataupun ar-rammah, atau ada yang namanya munajim. Karena arraf, kahin, munajim atau rammal itu bicara tentang ramalan. Bicara tentang ramalan
yang kemudian konsekuensinya menyebar berita hoax dan dusta, hanya membuat ketakutan saja. Beda dengan sihir. Kalau sihir itu bukan menyebar ketakutan, tapi sihir itu menyakiti orang, bahkan sampai tingkat membunuh jiwa manusia. Karena sihir ini bisa menghancurkan negara, bisa menghancurkan agama, dan bisa menghancurkan rumah-rumah kaum muslimin yang tadinya tenang menjadi rusak. Jadi sihir ini banyak kerusakan di dalamnya. Makanya dalam dunia perdukunan, sihir itu tingkatan tinggi dari semua dukun-dukun yang ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sihir ini terbagi dua. Ada sihir yang masuk dalam dunia pengobatan, kesannya mengobati begitu, tetapi sesungguhnya tidak mengobati. Yang kedua, ada sihir itu masuk dalam dunia kezaliman, memang membuat orang sakit bertahun-tahun sampai membunuh. Adapun dalam dunia pengobatan, ma'ruf, kita sering dengar ya, ada tukang-tukang obat itu. Bahkan saya ada cerita dulu waktu saya masih muda, sekarang masih muda juga. Maksudnya dulu waktu masih muda sekali, masih ganteng lah. Sekarang ganteng juga. Jadi saya dulu dakwah di sebuah pulau. Lah di pulau itu, kebetulan ketika saya berdakwah di situ, ada tukang obat buka praktik pengobatan di lapangan. Subhanallah. Ada nenek-nenek stroke, nggak bisa jalan. Tiba-tiba kemudian diobati orang ini, ngakunya sih dari pesantren. Subhanallah, bisa jalan. Seketika bisa jalan, hanya disuruh membaca zikir apa, kemudian diolesi obat yang ia bawa. Tiba-tiba jalan, disaksikan ratusan orang yang kumpul di situ. Orang kalau tidak kuat akidahnya, ikhwan, pasti akan terpincut dengan pengobatan sistem seperti ini. Awalnya digratiskan gitu kan. Akhirnya banyak kemudian tersebar di pulau itu, sehingga numpak di situ orang yang berobat itu. Ya ada yang sembuh, ada yang tidak. Awalnya gratis, akhirnya kemudian kalau dia datang ke tempat praktiknya di ruko gitu ya bayar. Tapi kalau dia mengobati di tangan lapang, maka gratis, hanya menebus obatnya saja, kata dia. Jadi akhirnya banyak orang yang sembuh, memang sembuh. Ya. Sampai suatu ketika ada peristiwa. Jadi ada salah seorang rumah, orang kaya, itu punya stroke, tidak bisa diangkat ke lapangan. Jadi akhirnya kemudian timnya pengobat ini datang ke rumah itu. Tetapi anehnya keluarga tidak boleh masuk ke ruangan atau ke kamar ibunya yang sedang stroke itu, tidak boleh masuk. Kemudian setelah itu ditutup. Entah apa yang dilakukan di situ. Tiba-tiba kemudian salah seorang tim daripada pengobat itu keluar bawa ular sawah. Ular sawah. Katanya ular itu jelmaan sihir yang menyihir ibu itu. Sebentar lagi nanti dia sembuh katanya. Lah qadarullah, memang Allah subhanahu wa ta'ala hendak membongkar. Di rumah itu ada CCTV. Jadi ketika kemudian dilihat CCTV itu, rupanya ular itu kelihatan dibawa oleh salah satu tim dari luar, bukan memang ular dalam kamar itu, jelmaan dari sihir itu. Dari situlah kemudian mulai tersebar. Mungkin karena takut dukun pengobat ini ketahuan, langsung dia berangkat naik kapal gitu. Lah ketika di perjalanan, kan dari pulau itu ke Jawa itu kurang lebih mau zaman dulu itu ya sekitar 6 jam lah, belum ada boot yang ini. Rupanya di tengah jalan baru 3 jam perjalanan kapal itu. Jadi yang lumpuh bisa jalan di pulau itu balik lagi lumpuh. Balik lagi stroke, yang stroke balik lagi stroke dia. Akhirnya kawan-kawan yang di pelabuhan itu langsung koordinasi dengan kepolisian situ. Kemudian ngontek kepolisian yang ada di sana, ditangkap dia. Karena melakukan penipuan tuh. Jadi di sini pertanyaannya, kenapa kemudian orang-orang yang diobati ini ketika dia ada di situ dia sembuh, ketika dia pergi balik lagi pula stroke dia. Lah disinilah
Tentu kalau bicara dunia sihir, dan itu dalam dunia pengobatan, tentu mereka tidak mungkin melakukan sendirian. Pasti di sana ada kerjasama dengan jin. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW ketika menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang menghancurkan kalian. Setelah menyebut yang pertama asyirku billah, kemudian poin yang kedua kata Rasul as-sihru, sihir. Jadi Rasul menyebutkan syirik dulu, baru sihir. Kenapa Rasul menyebutkan sihir kemudian sihir? Syirik dulu kemudian sihir, karena sihir itu tidak lepas dari kesyirikan. Makanya Nabi menyebutkan dalam poin kedua dari 7 perkara yang menghancurkan itu. Dan ketika kemudian sihir diiringkan dengan syirik, menunjukkan bahwa di balik praktek sihir itu penuh dengan kesyirikan yang luar biasa. Salah satunya adalah komunikasi dengan jin-jin. Boleh jadi ketika mengobati, jinnya ada di situ. Ketika dukunnya pergi, minta pulang pula jinnya itu. Akhirnya lumpuh lagi mungkin ya. Yang biasa mapah-mapah jinnya itu lumpuh lagi. Boleh jadi seperti itu. Karena begini ikhwan, kalau dalam dunia pengobatan itu ada 3 jenis. Pertama, ada yang disebut dengan asbabus syar'i. Asbab asy-syar'i, sesuatu itu bisa mengobati, memang syariat menjelaskan bahwa itu obat. Contoh ketika Nabi SAW menyebutkan tentang habbatus sauda. Habbatus sauda itu obat bagi setiap penyakit kan? Dawaun likulli da, kata Rasul. Habbatus sauda itu dawa, obat setiap penyakit. Artinya habbatus sauda itu obat berdasarkan syar'i. Tidak usah diteliti lagi. Kalau Rasul sudah mengatakan ini obat, sudah obat. Tidak perlu diteliti ke lab lagi. Karena ini asbab syar'i namanya. Air zam-zam, jelas. Air zam-zam itu syurbun, lisukmin kan itu ya, untuk mengobati penyakit. Berarti orang yang minum air zam-zam itu bisa sembuh. Dan pernah diteliti gitu ya, oleh orang-orang barat tentang air zam-zam itu, kepadatan molekulnya itu bisa menjadikan detoks dan membuang penyakit. Atau kurma Madinah, siapa yang makan 7 kurma Madinah di pagi hari, dia tidak akan terkena sihir gitu ya. Jadi ada pengobatan itu memang sebabnya syar'i. Memang Al-Quran adalah obat, berdasarkan juga Al-Quran sendiri, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa. Kami tidak turunkan Al-Quran kecuali untuk obat. Lah Quran, kemudian zam-zam, kemudian kurma Madinah, kemudian habbatus sauda, kemudian minyak zaitun, kemudian buah tindan yang semacamnya, itu obat berdasarkan syar'i, tidak perlu diteliti. Percaya saja dengan Quran dan Sunnah, selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan asbab kauni. Asbab kauni itu memang tidak ada dalilnya ini obat. Baik Quran mengatakan ini obat atau Sunnah mengatakan ini obat, tidak ada dalilnya. Cuman diteliti oleh dunia kedokteran dan farmasi dengan lab-lab dan kecanggihan alat mereka. Rupanya buah ini, akar ini, pohon ini, daun ini bisa jadi obat. Dan terbukti, walaupun tidak semua menyembuhkan, tapi kebanyakan bisa menyembuhkan. Ya, seperti kemudian penelitian dokter-dokter macam-macam gitu ya, akhirnya ditemukan obat-obatan, jadilah Bodrek, Paramek gitu ya. Kemudian apa lagi, Promag gitu. Jadi promosi obat pula. Jadi intinya bahwa asbab kauni ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena jelas. Kalau antum sakit kepala minum Bodrek, hilang sakit kepalanya, kan jelas gitu ya. Itu namanya asbab kauni namanya. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi masalah. Bukan sebab dijadikan sebab. Namanya as-sababu ma laisa bis-sabab. Menjadikan sebab yang bukan sebab dijadikan penyembuhan. Contoh umpamanya antum pakai gelang. Untuk apa antum pakai gelang? Supaya sembuh penyakit mencret saya, Ustaz. Gelangnya dari benang warna kuning, mungkin disamakan warnanya. Jadi benang ini bukan penyembuh. Kalau seandainya benang itu dikalungkan di leher ataupun di tangan bisa menyembuhkan, tentu akan dijual, bukan di tempat tukang jahit. Pasti apotek sudah jual tuh.
Kalau tanya penyakit mencret pasti dikasih benang itu kan. Tapi tidak ada apotek jual tuh. Kalau cari benang ya tukang jahit lah kan itu ya. Artinya bahwa ada orang-orang yang menjadikan penyebab kesembuhan itu yang bukan sebab. Ini hukumnya ada dua. Bisa terjerumus kepada syirkul asghar, bisa terjerumus pada syirkul akbar. Kapan terjerumus kepada syirkul akbar dan kapan terjerumus kepada syirkul asghar? Kalau dia meyakini Allah yang menyembuhkan saya, tapi sebab benang ini penyakit saya hilang, itu namanya syirik kecil, karena masih mengaitkan dengan Allah, cuman menjadikan sebab yang bukan sebab saja. Beda kalau seandainya tidak dikait-kaitkan dengan Allah, yang menyembuhkan saya ini benang ini, kalung ini, gelang ini, itu syirik besar namanya. Masalahnya syirik besar dengan syirik kecil dalam bab ini beti saja ya, beda tipis saja. Kebanyakan orang kalau sudah gandrung dengan jimat itu jalan terjerumus kepada syirik kecil, rata-rata syirik besar, karena meyakini bahwa jimat itu yang menyembuhkannya. Lah dalam dunia sihir itu, dalam dunia sihir ada yang masuk dalam perobatan yang disebut di dalam bahasa hadis itu disebut nusyrah. Artinya nusyrah itu mengobati sihir dengan jin. Itu namanya nusyrah artinya. Jadi medisnya itu pakai medis jin. Di mana seorang dukun dia akan menyembah jin, semakin dia menyembah semakin dia kufur. Semakin dia kufur maka semakin jin itu membantu perobatan. Di sini terjadi komunikasi bisnis antara dukun dan kalangan jin. Lah ini jelas kesyirikan. Buat apa sembuh tapi di atas kesyirikan dibandingkan sakit tapi tidak melakukan kesyirikan? Karena sakit sendiri menghapuskan dosa kan gitu ya. Ini sembuh mau bawa dosa besar. Ya kalau sembuh, ketika praktek dia mati, habislah dia. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini satu bagian sihir dalam dunia perobatan. Tapi yang lebih parah adalah sihir yang ada kaitan dengan kezaliman. Ini yang paling bahaya. Karena sihir itu sekali lagi menghancurkan negara, menghancurkan agama, baik tukang sihir atau yang disihir. Coba anda bayangkan kezaliman orang-orang yang melakukan sihir itu. Dia memutuskan suami istri, karena di dalam surah Al-Baqarah 12 ini rupanya sihir sejak zaman Harut dan Marut sampai sihir zaman sekarang itu ada kesamaan. Apa kemiripannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi sihir itu biasanya digunakan untuk dua perkara. Pertama yang disebut dengan sihir al-atfu. Yang kedua sihir yang disebut dengan as-sarfu. Jadi sihir itu dua macam juga, al-atfu, as-sarfu. Apa al-atfu, as-sarfu itu? Al-atfu itu dikenal dengan dunia pelet bahasa kitanya. Ya, dunia pelet itu disebut al-atfu. Jadi biar seorang istri suaminya jangan kecantol siapa-siapa, datang dia ke dukun supaya suaminya lengket kayak perangko dengan dia, tidak macam-macam, tidak selingkuh, tidak kawin lagi, tidak poligami gitu ya. Ya. Jadi memang betul-betul dia datang ke dukun itu supaya dia nampak cantik, ya, supaya dikasih susuk gitu ya, supaya dia nampak cantik sehingga suaminya cinta terus. Itu disebut sihrul atfi. Ada namanya sirhu sarfi, sihir di mana supaya suami istri berpisah, karena ada orang ketiga mungkin. Jadi suami lewat nengok istrinya itu kayak malampir aja gitu, nggak mau deket dia, tidur saja jauh-jauh itu. Kalau bisa jangan satu ranjang, kalau bisa jangan satu kamar, kalau bisa pisah rumah. Jadi itu namanya as-sarfu. Tetapi sihir yang paling besar di zaman modern, as-sarfu ini tidak perlu datang ke dukun. Beli itu aja tuh handphone tuh, antum beli itu bisa untuk sihir. Antum WA saja istri orang, pura-pura jadi wanita jalanan, rayu suaminya pakai SMS. Apa enggak marah-marah tuh istrinya tuh, ini SMS siapa bang? Lebih hebat lagi, handphone ini bisa mengalahkan sihir.
Ini sihir terbesar handphone ini. Orang bisa pisah gara-gara nyasar SMS, ikhwan. Kalau dulu nyihir orang berpisah itu, dulu ya, zaman dulu ya, belum ada handphone itu, kan biasanya nyari foto tuh. Kadang-kadang mereka nyuri foto. Zaman dulu fotonya itu nggak ada berwarna, hitam putih gitu ya. Mau diambil foto anaknya, kenapa lah foto neneknya? Salah nyihir dia. Jadi terpaksa kemudian mereka mengambil buhul yang lain. Dulu tuh sihir luar biasa susahnya. Datang dukun ke dukun saja harus cari di gunung. Orang dulu kan dukun itu tinggal di gunung-gunung, di perbatasan, di lereng-lereng gitu ya. Kadang-kadang rumahnya seram, depan rumahnya aja ada tengkoraknya gitu. Masuk saja, serem, bau semuanya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, as-sihru mulazimatun najasati wal kilabi wazzabal wazzubal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dunia sihir ini lekat dengan dunia najis, lekat dengan dunia anjing, dan lekat dengan dunia kotoran. Karena tukang sihir itu jarang mandi biasanya. Kalau sudah jarang mandi, tidak pernah tersentuh air wudhu, jangan cerita sholat. Mereka akan bermaksiat. Makanya mereka menghina Al-Quran. Antum pernah dulu ada buku namanya Dukun Hitam Putih. Antum pernah baca buku itu? Judulnya Dukun Hitam Putih. Jadi ada dukun hitam kelap, ada dukun hitam putih. Apa sih dukun hitam putih itu? Jadi ada seorang kiai di Jawa sana, itu ditulis dalam buku itu. Jadi kiai ini semua pejabat datang sama dia. Semua pejabat datang sama dia. Subhanallah gitu ya. Pejabat itu kalau nyalonkan jadi anggota DPR jadi dia. Kalau nyalonkan lurah jadi dia. Apalagi RT RW kan itu. Makin jadi gitu ya. Jadi banyak pejabat datang tumplek ke kiai ini. Pondoknya besar, santrinya banyak. Tapi ada satu ruangan, keluarganya saja tidak boleh masuk di situ. Nggak boleh keluarganya masuk. Itu tempat semedi kiainya itu. Lah Allah takdirkan kiainya ini meninggal. Jadi akhirnya kemudian santri-santrinya dan keluarga ini ingin tahu ruangan yang selalu jadi semedi Pak Kiai itu apa sebenarnya. Rupanya pas didobrak isinya mushaf. Karena setiap orang yang datang kepada dia, mahar dukunnya itu harus mushaf cetakan Arab, cetakan dari Saudi. Tidak boleh mushaf cetakan Indonesia. Apa bedanya mushaf cetakan Saudi dengan Indonesia? Kalau cetakan Saudi mesti ayat di ujungnya ada. Namanya di ujung di Quran ya kan, mesti ujungnya ayat di sini. Di ujungnya itu ayat terakhir, ya kan? Kalau cetakan Indonesia masih nyambung di lembaran, baru di sini dia terputus. Itulah bedanya cetakan sana dengan cetakan sini. Kemudian jumlah juznya lebih banyak cetakan sana 10 lembar. Kalau cetakan Saudi rata-rata 10 lembar satu juznya. Ya. Tapi kalau cetakan Indonesia itu karena lebih besar Qurannya, nggak sampai 10 lembar. 8 lembar sudah satu juz. Jadi dia minta cetakan Saudi jadi maharnya. Jadi ketika didobrak ruangan itu penuh dengan mushaf. Subhanallah. Isi ruangan itu bau pesing. Rupanya setiap hari Pak Kiai ini ngencingi mushaf, beraki mushaf. Rupanya dari sini terbongkar bahwa dia bukan kiai tapi dukun berkedok kiai. Pagi di zaman sekarang ikhwan, dukun-dukun itu sudah atributnya atribut kiai. Kiai saja sudah tidak lebih kiai daripada atribut dukun tuh kan itu. Jubahnya, ya, serbannya, tasbihnya sampai ke lantai. Teman sekarang aneh-aneh dukun. Dan mereka punya akun sekarang, punya YouTube ya kan ya sekarang ya. Jadi luar biasa persaingan antara dukun dengan para ulama di zaman sekarang ini. Artinya bahwa di sini dunia perdukunan itu lekat dengan kesyirikan. Makanya kenapa hukuman di dunia Rasul mengatakan bahwa haddu sahir darbu bisayfi, bahwa hukuman bagi orang yang melakukan praktek sihir langsung ditebas kepalanya. Kata Imam Asy-Syafi'i, apakah perlu diistitab, dimintai tobat? Tidak perlu. Walaupun ada sebagian para ulama dimintai tobat 3 hari, kalau dia bertobat maka diampuni, kalau tidak ditebas lehernya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak ada, dukun tidak dikasih tobat, langsung tebas leher. Karena akan terulang dengan sihirnya. Dia pura-pura tobat, nanti terulang lagi. Adapun di akhirat, apa yang dikatakan ayat ini? Allah mengatakan
Di dalam ayat ini, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka, kalau seandainya mereka mengetahui apa yang mereka jual belikan dengan tukang-tukang sihir ini, tidak akan dapat bagian sedikit pun di akhirat. Artinya tidak akan beruntung sedikit pun di akhirat. Jadi khasirat dunya wal akhirah, sudah rugi dunia, rugi akhirat. Apalagi sihir, tukang-tukang sihir yang menipu gitu ya, melakukan praktik-praktik untuk menipu, seperti mampu menggandakan uang kayak zaman sekarang gitu kan ya, muncul kanjeng sana kanjeng sini gitu ya, muncul pula gitu gandakan uang itu, rupanya ketangkep tipu pula, dukun palsu dia, abal-abal gitu. Kalaupun seandainya dukun beneran, kalau dia bisa mendatangkan kekayaan, ngapain memperkaya orang? Perkaya diri sendiri saja lah kan gitu. Menunjukkan bahwa dunia perdukunan itu dusta di atas dusta. Intinya mereka hendak menyesatkan manusia dari segi agama mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.